Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Kali ini kita masih di season yang sama ya kawan-kawan, yaitu season dimana cara membuat kolam tanpa cetakannya. Ini kita sistemnya sistem plat aja. Kemudian pekerjaan ini bisa kita aplikasikan dengan menggunakan plat bekas yang ada. Oke, tinggal persoalan finishingnya lagi sehingga tampak eksteriornya lebih cantik. Di konten sebelumnya itu saya sudah bahas ya uh, mengenai proses pembuatan kolam ini kita menggunakan cetakan. Ada 3 part, semua linknya saya rekomendasikan di deskripsi video ini dan juga di pojok kanan atas. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke pembahasan. Jadi di konten sebelumnya kita sudah jelasin bagaimana proses pembulatan sudut ya, sudut ini ya, sudut kolam ini sehingga M300 bisa melengkung. Sekarang kita lanjut ke proses laminasi, karena di konten sebelumnya saya sudah tampilkan bagaimana proses pembuatan kolamnya. Platnya itu platnya G plus M300 plus W600 untuk side, sementara bottomnya G plus 2M300 plus W600. Oke, apa perbedaannya? Di bottom itu ada dua kali M300, tetapi pada saat kita mencetak cuma sekali, karena untuk yang sekalinya kita lapis setelah proses penyambungan ya, pada saat proses penyambungan seperti yang kawan-kawan lihat di layar kaca ini. Oke, jadi di sini kita langsung lapis bagian bottom satu lapis, sehingga plat untuk bagian bottom ini menjadi 3 lapis. Oke, plat untuk bagian bottom ini menjadi 3 lapis. Kita lihat lagi. Nah, ini langsung kita sambung pada bagian sudut. Kemudian nanti ini ditambah lagi roving dan mat. Jadi sambungan kita kasih 3 lapis. Cuma di video ini kita nggak tampilkan sambungannya bagaimana. 3 lapisnya ya, pemberian rovingnya kita nggak tampilkan ya. Cuma nanti setelah mat 300 ini kita iris roving lebar 10 cm, kemudian sepanjangan daerah ini kita pasang di sudut, kemudian diakhiri dengan mat 10 cm lebarnya, mat 300 dan ditutup lagi ya. Oke, sehingga daerah sudut lebih tebal ya. Nah, ini dia prosesnya. Oke, saya kira proses laminasi sambungan bottom sudah cukup ya. Nah, ini dia kawan-kawan, kenapa saya selalu menekankan bahwa daerah sudut harus digerinda lebih bulat. Karena kalau nggak lebih bulat nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ada gelembung udara di dalamnya. Kenapa bisa ada udara? Karena lengkungan M300 ini kalau terlalu bersudut dia nggak bisa terlalu melengkungnya. Jadi sebaiknya dibulatin. Ya, radius jari-jari bulatannya 1 cm sudah bagus, sehingga nggak ada seperti ini, jadinya seperti ini yang bagus nih. Oke, jadi yang ini kalau ada teman-teman dapatkan seperti ini dikoyak ya, digerinda ulang, kemudian dilaminasi ulang, digerinda ulang, dibuka nih, dilepaskan menggunakan tata gerinda gosok, kemudian dibulatin dikit baru dilaminasi ulang. Kalau tidak nanti akan ada kebocoran daerah ini. Setelah proses laminasi semua sudut sudah selesai, kita lanjut ke proses pemasangan tulangan memanjang ya. Top long frame daerah ini, kemudian long frame-nya ini yang di tengah. Oke, jarak tulangan kalau yang kita buat ini kan tingginya 60 cm. Jadi jarak tulangan cuma 30 aja. Sudah cukup. Oke, itu adalah proses pembulatan sudut ya, sehingga matnya enak melengkungnya. Jadi sudutnya kita bulatin biar matnya enak melengkungnya. Jadi semua tulangan nih sudutnya kita bulatin ya. Oke. Jadi kalau gambar 3 dimensinya kurang lebih seperti ini kawan-kawan ya. Sebelum proses pemasangan tulang ini tadi yang video ini ya. Video ini kita nggak sempat video, tetapi di gambar 3 dimensi ini saya jelaskan. Di sini kita mulai melepas kita mulai melepas rangka yang di dalam. Jadi karena tadi sekrupnya dari dalam sini,
nggak sekrup dari luar. Kenapa? Karena kan proses laminasi di sini. Nanti kepala sekrupnya susah dicopot, ketutup fiber. Dari sini kepala sekrupnya kita lepas semua ya. Kita lepas sehingga modelnya seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi dalam sudah bersih ya. Oke. Nanti daerah sudut ini bisa teman-teman dempul ya. Tapi nanti aja dempulnya karena akan goyang lagi. Lebih baik setelah pemasangan tulangan. Jadi untuk video ini eh, proses pemasangan tulangan itu kalau gambar 3 dimensinya seperti ini ya. Jadi kita rakit satu-satu, kemudian kita pasang di sini langsung lah. Seperti ini kawan-kawan. Oke. Seperti ini. Kita percepat sedikit ya. Nah, cukup. Setelah itu kita gerinda dikit daerah sini yang akan dilaminasi. Ada daerah rapat nih, sebagiannya kawan-kawan pakai tongkat dari dalam ya, sehingga daerah ini rapat platnya ya. Oke, didorong sehingga rapat pada tulangan, sehingga proses laminasinya lebih bagus. Kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Ini tadi video nomor 7. Nah, ini dia proses laminasi telah selesai ya. Ini kita pasang dulu ini, kemudian kita pasang tulangan. Nah, ini tulangannya belum difiber ya. Oke, baru ini yang sudah difiber. Kenapa tadi nggak sekalian pasang ini? Jangan, itu akan ada apa? Tulangan memanjang ini akan putus pada saat laminasi di sini. Jadi sebaiknya tulangan memanjang dulu, baru kita laminasi, baru tulangan berdiri atau transfer frame-nya. Ini low gitu di null frame-nya. Oke, mungkin kalau gambar 3 dimensinya bisa jelasin seperti ini. Jadi ini kita laminasi dulu, tentunya dibulatin dulu semua sudutnya ya. Setelah itu kita pasang tulangan berdiri transfer frame-nya ya. Seperti ini kawan-kawan ya. Jadi yang ini sudah dilaminasi, kemudian yang ini. Oke. Setelah proses laminasi kita ganti warna kayunya ya. Oke. Sekarang tinggal chamber ya. Tinggal chamber. Kita lanjut lagi ke video tadi ya. Oke. Nah, ini dia. Ini proses pemasangan chamber ya. Chambernya ini udah kepasang. Sisa proses sudah disetting, sudah dilem, tinggal dilaminasi ya. Oke, di sini digerinda ya kawan-kawan ya. Karena ini yang halusnya mengandung mirror kawan-kawan. Nggak bisa langsung dilaminasi. Jadi digerinda dulu biar kasar. Kalau bisa lebih bagusnya digerinda sampai gel coatnya hilang. Oke, di sini juga dan di sini. Kita lihat ke gambar 3 dimensinya. Seperti ini. Ini kan kita sudah laminasi di luar ya. Sudah laminasi di luar. Nah, di sini ada daerah yang ada gel coatnya ya. Ini digerinda. Karena nanti ada proses laminasi dan di sini juga digerinda. Ini daerah ini digerinda juga. Kemudian di sini. Setelah itu proses setting sudah selesai, baru kita masukkan ke dalam kolam.
Oke, seperti ini. Jadi di sini digerinda kawan-kawan ya. Sini digerinda, sini digerinda, sini digerinda. Oke. Sehingga apa namanya? Bisa dilaminasi. Sini juga digerinda. Sebaiknya digerinda tadi sebelum dipasang ini. Jadi kita lepas dulu. Ya, digerinda di sini. Yang penting kita sudah tahu di mana tempat akan lengketnya sudutnya ini, ujungnya. Sini juga digerinda. Bottom juga digerinda. Sehingga lebih mudah. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi ini gambar ini nampak kelihatan kayu ya, tapi ini enggak kelihatan. Aslinya enggak. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Jadi ini dia pemasangan chambernya. Kita lihat sekelilingan dulu. Kalian bisa lihat lah. Semua digerinda ya. Sini juga digerinda. Ini digerinda juga. Ini tinggal proses laminasi ya. Oke, ini dia proses. Yang dari dekatnya ya. Kita mundur sedikit. Ini tampak dekatnya. Oke, digerinda. Pakai apa nyetingnya nih? Dilem pakai lem lilin sementara biar agak megang sedikit ya. Jadi pada saat laminasi itu enggak apa namanya? Enggak terlepas. Setelah proses laminasi chamber ini sudah selesai, maka kita lakukan apa namanya? Pendempulan sudut ya. Kalau digambar ini, kita tempul semua sudut ini ya, dempul biar agak rapi, biar agak bulat, set, dempul semua. Di sini juga didempul. Kalau agak susah, di sini bagian sini aja didempul. Bawah nggak usah, nggak kelihatan juga karena ini kan kotak filter sini. Kemudian di sini dempul semua, oke. Di sini juga didempul semua kawan-kawan, set. Setelah didempul, diamplas, kemudian sisa-sisa mirror sini diamplas semua biar kasar. Lakukan pendikoan. Oke, jadi kita diko di aplikasi aja. Sip, luarnya biru ya. Oke, dalamnya biru muda, luarnya biru tua. Saya kira seperti ini. Setelah dilakukan pendikoan, mungkin tampilannya seperti ini sudah dilakukan pendikoan, kemudian proses pengetesan. Ini dia proses pengetesannya kawan-kawan. Di sini ada pipa yang saya tanam ya. Sini ada pipa yang saya tanam. Ini. Oke. Ini pipa 1 inci. Kita pause dulu. Ini pipa 1 inci saya tanam di dalam fiber ini pada saat pemasangan tulangan tadi. Yang kalau digambarnya di sini ya. Oke, di sini. Kita tanam pipa 1 inci di sini ya. Oke, di sini. Oke, kemudian baru kita laminasi ini. Saya lupa tadi jelasinnya. Oke, baru kita kemudian kita laminasi di sini. Tapi ini ada pipa 1 inci kita tanam. Kenapa 1 inci? Karena rata-rata pipa pompa 3/4. Sementara 3/4 pas masuk di dalam pipa 1 inci. Press nggak goyang-goyang. Setelah itu proses laminasi selesai, baru kita pasang instalasi pipa 3/4-nya. Seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Jadi di sini
Pipanya masuk, ini dibor pakai bor olos aja. Kemudian kita pasang pipanya di sini. Ini pakai T di sini ya, nggak pakai elbow, supaya kalau pemilik kolam mau nyambung instalasi lain bisa di sini. Masuk ke sini, masuk ke sini, kemudian masuk dia ke sini. Oke, di pembuangan ujung. Kenapa kayak gitu? Nggak dilempar di sini aja. Kenapa instalasi nggak dilempar sini aja? Harus di ujung, biar air ini berputar ke sini. Di sini ada pompa nyedot, dilemparnya ke sini melalui pipa keluar di sini, jadi air berputar sehingga sirkulasinya lebih bagus ya. Seperti ini kawan-kawan. Ya, kita lanjut penjelasannya. Ini yang aslinya ya. Jadi ini kita kembali dulu. Ya, langsung ke sini pakai klem ya. Oke, ini pakai T, masuk melempar, nah di sini pipa 3/4, sehingga air berputar ya. Jadi setiap kolam yang kita buat pasti kita lakukan pengetesan sebelum proses pengiriman untuk memastikan tidak ada kendala ya, tidak ada komplain. Kolam ini milik Ibu Eva di Banjarbaru. Terima kasih kepada Ibu Eva sudah percaya kepada anak teknik. Oke, kolam ini juga dilengkapi dengan clean out ya. Di bagian bawah ada 2 clean out. Ini karena chamber 2, jadi ada 2 clean out. Di kolam utama kita nggak beri clean out karena jarang kita nguras kolam utama. Yang sering dikuras adalah chamber 1 dan 2. Tetapi bila ingin dikuras kolam utama, ya airnya masuk lewat sini. Kita nggak perlu tutup ini. Tetapi kalau chamber J yang mau dikuras, ya lubang ini kita tutup. Ini kan pipa 2 inci, jadi nyaman aja pakai tutup pakai dok, lebih mudah. Kemudian dikuras airnya. Jadi ini dia tampilannya kawan-kawan. Tampilannya sudah proses pengetesan, kita keluarkan airnya, kita cuci rapi, kemudian kita kita packing. Oke sahabat teknik, saya kira cukup dulu ya, waktu sudah 18 menit, nanggung juga kalau saya mau potong di 10 menit ya. Saya kira cukup dulu. Inilah dia kolam custom kolam ya, panjang 3,5 meter, lebar 50 cm dan tinggi 60 cm, milik Ibu Eva di Banjarbaru. Terima kasih kepada Ibu Eva sudah percaya kepada anak teknik. Bagi teman-teman yang ada di ruang YouTube yang belum nonton konten sebelumnya, silakan buka di deskripsi video ini, linknya ada part 1, 2, dan 3. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel ini part to part sampai habis, terima kasih. Tetap subscribe, jangan lupa tekan lonceng, bagikan di semua sosial media Anda biar teman-teman tetap update dengan penemuan-penemuan terbaru dari channel Anak Teknik. Segala bentuk kritikan, saran ataupun pertanyaan silakan coret-coret di kolom komentar yang ada. Akhir kata Anak Teknik mengucapkan wassalam.